Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 57. Al-akhbaru, tentang akhbar atau khabar. Ta'riful khabari, definisi khabar. Bentuk tunggalnya adalah khabar, bentuk jamaknya al-akhbar. Al-khabaru lughatan an-naba'u. Khabar secara bahasa artinya berita, kabar atau informasi. Wal muradu bihi huna, sedangkan yang dimaksud al-khabar dalam usul fikih adalah ma'udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat. Disandarkan artinya disebutkan ini dari Nabi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi khabar dalam usul fiqih. Waqad sabaqal kalamu ala ahkami katsirin minal qawli. Dan telah berlalu pembahasan seputar hukum-hukum terkait dengan qaul, terkait dengan qaulun Nabi, sabda Nabi. Yaitu yang sudah kita bahas kemarin, berupa am, kemudian khas, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal, nasakh, itu kan semua hukum terkait dengan teks, terkait dengan qaul. Wa ammal fi'lu, adapun yang terkait dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Maka sesungguhnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam. Al-awwalu, yang pertama, ma fa'alahu bimuqtada al-jibillata. Apa yang Nabi lakukan sebagai konsekuensi sifat manusiawi beliau. Yang beliau lakukan karena beliau adalah seorang manusia. Kal akli wasyurbi wan naumi, seperti makan, minum dan tidur. Fala hukma lahu fi dzatihi. Maka perbuatan Nabi yang seperti ini tidak ada hukumnya. Artinya ketika Nabi makan suatu jenis makanan tertentu, bukan berarti kita dianjurkan untuk makan makanan itu. Misalnya Nabi suka dengan daging kambing. Maka bukan berarti kita dianjurkan untuk makan daging kambing. Tidak. Karena ini adalah masalah selera manusiawi. Nabi lakukan itu karena Nabi suka. Nabi punya selera. Bukan karena Nabi ingin mencontohkan kepada umatnya. Bukan. Atau Nabi minum minuman tertentu. Maka bukan berarti kita dianjurkan juga untuk minum minuman tersebut. Atau bentuk tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan berarti kita dianjurkan bentuk tempat tidur kita sama dengan tempat tidur Nabi. Karena ini masalah selera manusiawi, tidak ada hukumnya. Walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin. Namun perkara-perkara jibillah ini terkadang diperintahkan dalam syariat atau terlarang dalam syariat karena sebab yang lain. Waqad yakunu lahu sifatun matlubatun kal akli bil yamini. Dan terkadang apa yang Nabi lakukan berupa perkara jibillah ini memiliki sifat-sifat yang kita dituntut untuk mengerjakannya. Seperti makan dengan tangan kanan. Maka perhatikan ya, cara makan Nabi sebetulnya ini masalah manusiawi. Berapa kali Nabi mengunyah, durasi makannya, ini masalah longgar, masalah manusiawi yang ini tidak ada hukumnya. Tapi menjadi ada hukumnya ketika ada perintah. Seperti masalah makan dengan tangan kanan. Nabi bersabda, makanlah dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Karena setan makan dengan tangan kiri. Maka asalnya tidak ada hukumnya, tapi karena sebab lain, yaitu karena adanya dalil yang memerintahkan, maka menjadi dianjurkan. Au manhiyun anha kal akli bisyimali, atau menjadi terlarang karena adanya sebab lain, karena adanya larangan, seperti makan dengan tangan kiri, hukumnya terlarang.
Ya, maka ini yang pertama, yaitu perbuatan Nabi yang merupakan sunnah jibillah namanya. Sunnah jibillah. Bentuk rumah Nabi, pilihan kendaraan Nabi, bentuk tempat tidur Nabi, selera makan Nabi, dan seterusnya. Ini perkara-perkara jibillah yang kita tidak dituntut untuk menirunya. Kemudian ats-tsani, yang kedua, ma fa'alahu bihasabil 'adati. Apa-apa yang Nabi lakukan sesuai dengan adat setempat, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kausifatil libasi. Contohnya seperti model pakaian beliau. Famubahun fi haddi dzatihi. Maka hukumnya sekedar mubah dari segi zatnya. Misalnya Nabi SAW itu menggunakan sorban. Karena memang itu yang bisa dipakai oleh masyarakat beliau ketika itu. Bukan berarti kita dianjurkan semua laki-laki untuk pakai sorban. Bukan. Namun kita masing-masing dianjurkan untuk menggunakan penutup kepala yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita. Namun pakai sorban, tadi kata beliau, hukumnya mubah secara zatnya. Waqad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu lisababin. Namun perbuatan yang seperti ini bisa menjadi diperintahkan atau bisa menjadi terlarang karena adanya sebab lain. Misalnya dalam masalah berpakaian, itu bisa jadi diperintahkan dari segi sifatnya. Diperintahkan untuk berpakaian yang menutup aurat. Dilarang untuk berpakaian yang isbal. Dan yang semisalnya. Makanya diperintahkan atau dilarang karena adanya sebab yang lain. Ats-tsalits, yang ketiga, ma fa'alahu ala wajhil khususiyati. Apa yang Nabi SAW kerjakan sebagai bentuk kekhususan beliau. Fayakunu mukhtassan bihi. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini khusus untuk beliau. Tidak boleh dikerjakan oleh orang yang lain. Contohnya kal wisali fis saumi. Seperti puasa wisal, puasa yang terus-menerus, yang tidak berbuka. Wan nikahi bil hibbati. Dan menikah karena hibah. Ada wanita yang menghibahkan dirinya, menghadiahkan dirinya. Wala yahkumu bil khususiyati illa bidalilin. Dan perbuatan Nabi tidak dikatakan sebagai kekhususan Nabi kecuali ada dalilnya. Li'annal asla at-ta'assi bihi. Karena hukum asalnya kita diperintahkan untuk meneladani beliau. Ar-rabi'u, jenis yang keempat, ma fa'alahu ta'abbudan. Perbuatan-perbuatan yang Nabi lakukan dalam rangka ta'abbud, dalam rangka beribadah kepada Allah. Fawajibun alaihi hatta yahsulal balaghu liwujubit tablighi alaihi. Maka perbuatan seperti ini wajib bagi beliau untuk melakukannya. Wajib bagi Nabi SAW untuk mengerjakannya. Sampai tercapai tujuan untuk tabligh. Untuk menyampaikan kepada umat. Agar umat mencontoh beliau. Jadi wajib bagi beliau untuk kerjakan dan beliau contohkan kepada umatnya. Agar kita sebagai umatnya bisa mengetahui cara ibadah tersebut. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang merupakan ibadah dan Nabi contohkan dengan perbuatan. Tapi tidak Nabi perintahkan dengan perkataan. Karena kita sedang bicara tentang perbuatan. Jadi ibadah-ibadah yang hanya Nabi contohkan. Maka hukumnya thumma yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala asahil qawli. Perbuatan seperti ini hukumnya menjadi mandub, menjadi sunnah, menjadi mustahab untuk beliau dan untuk kita sebagai umatnya. Menurut pendapat yang lebih tepat. Maka perbuatan ibadah yang Nabi contohkan dengan perbuatan beliau, tapi tidak beliau perintahkan, hukum asalnya sunnah, tidak wajib. Dzalika li'anna fi'lahu ta'abbudan yadullu ala masyru'iyyatihi. Karena ketika Nabi SAW mengerjakannya sebagai ibadah, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut disyariatkan. Wal aslu adamul iqabi ala tarki. Dan pada asalnya suatu ibadah itu, kita tidak dihukum ketika meninggalkannya. Ketika ibadah itu tidak diperintahkan, tidak diwajibkan, hanya dicontohkan. Fayakunu masyru'an la iqaba fi tarkihi. Maka menjadi suatu perkara yang disyariatkan yang tidak dihukum kalau meninggalkannya.
Wa hadza haqiqatul mandubi. Maka seperti ini hakikatnya adalah perkara yang mandub, yang disunnahkan. Maka kesimpulannya, perbuatan Nabi yang merupakan ibadah yang Nabi contohkan kepada kita, tapi tidak beliau perintahkan dengan sabda beliau, maka hukum asalnya sunnah, hukum asalnya mandub, tidak sampai wajib. Andaikan wajib, maka tentu Nabi akan perintahkan kepada kita. Misalu dzalika, contohnya, haditsu Aisyata annaha su'ilat bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitahu. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya, apa perbuatan yang Nabi lakukan pertama kali ketika masuk rumah? Qalat bis-siwaki. Maka kata Aisyah, yang pertama kali Nabi lakukan adalah bersiwak. Hadis sahih riwayat Muslim. Walaysa fi siwaki 'inda dukhulil baiti illa mujarradul fi'li. Dan syariat bersiwak ketika masuk rumah ini sekedar contoh dari perbuatan Nabi. Nabi contohkan dengan perbuatan. Fayakunu manduban, sehingga menjadi perkara yang hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Karena Nabi hanya contohkan dengan perbuatan beliau berdasarkan informasi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka bersiwak tidak wajib, namun sunnah saja. Misalun akharu, contoh yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu fil wudu'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya dengan jari ketika berwudu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, hadisnya sahih. Fatakhlilul lihyati laysa dakhilan fi ghaslil wajhi. Maka menyela-nyela jenggot dengan jari ini tidak termasuk membasuh wajah. Hatta yakuna bayanan limujmalin. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai penjelasan dari dalil yang mujmal tentang membasuh wajah. Innama huwa fi'lun mujarradun. Namun menyela-nyela jenggot ini adalah perbuatan tersendiri. Dan Nabi syariatkan ini dengan perbuatannya, bukan dengan perkataannya. Fayakunu manduban, sehingga hukumnya mandub, hukumnya sunnah bukan wajib. Kemudian al-khamisu, jenis perbuatan Nabi yang kelima. Ma fa'alahu bayanan limujmalin min nususil kitabi awis sunnati. Perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan dalam rangka untuk menjelaskan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mujmal, yang global. Wajibun alaihi hatta yahsulal bayanu. Maka wajib bagi Nabi untuk mengerjakannya. Sehingga umat mendapatkan penjelasan. Penjelasan terhadap makna Al-Quran dan As-Sunnah. Liwujubit tablighi alaihi. Karena beliau, Nabi SAW, wajib untuk menyampaikannya. Tsumma yakunu lahu hukmu dzalikan nassi al-mubayyani fi haqqihi wa haqqina. Kemudian setelah Nabi kerjakan, hukum dari perbuatan tersebut tergantung hukum dari nas yang dijelaskan tadi. Baik untuk beliau ataupun untuk kita. Hukumnya tergantung apa yang terkandung dalam nas yang mujmal tadi, yang dijelaskan tadi. Fa in kana wajiban, kana dzalikal fi'lu wajiban. Kalau hukum yang terkandung di dalamnya adalah wajib, maka hukum mengerjakannya bagi kita dan bagi beliau juga wajib. Wa in kana manduban, kana dzalikal fi'lu manduban. Kalau hukum yang terkandung di dalamnya itu mandub atau sunnah, maka hukum bagi kita dan beliau untuk mengerjakannya setelah itu juga sunnah. Misalul wajibi, contoh yang wajib. Af'alus salatil wajibati allati fa'alaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Praktek salat wajib yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka praktek salat wajib ini kan perbuatan Nabi. Dan perbuatan Nabi ini bayanan limujmali qaulihi ta'ala, sebagai bentuk penjelasan terhadap firman Allah Ta'ala yang masih mujmal, yaitu wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ketika
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat, tentang praktek salat, maka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mengerjakannya. Wajib untuk menyampaikannya. Karena wajib bagi beliau untuk menjelaskan semua syariat. Nah, ketika Nabi sudah sampaikan kepada umat dengan sejelas-jelasnya, setelah itu hukumnya wajib bagi kita untuk mengerjakan perbuatan tersebut dan juga wajib bagi beliau. Kenapa wajib? Karena ayat ini bicara tentang perkara yang wajib, yaitu sholat wajib. Wa mithalul mandubi, contoh perbuatan yang mandub atau yang sunnah. Sholatuhu sallallahu alaihi wasallam rak'ataini khalfal maqami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ba'da an faragha minat tawafi. Setelah selesai melakukan tawaf. Dalam hadis sahih riwayat Muslim. Yang mana beliau lakukan ini bayanan liqaulihi ta'ala, dalam rangka untuk menjelaskan firman Allah Ta'ala, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim tempat salat kalian. Maksudnya salat sunat tawaf. Dan tempatnya di belakang maqam Ibrahim berdasarkan praktek Nabi. Haitsu taqaddama sallallahu alaihi wasallam ila maqami Ibrahim wa huwa yatlu hadhil ayata. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju maqam Ibrahim sambil membaca ayat ini. Baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Warrak'atani khalfa al-maqami sunnatun. Dan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, maksudnya salat sunat tawaf, hukumnya sunnah. Ya, maka perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat salat sunat tawaf di belakang maqam Ibrahim, maka wajib bagi beliau untuk mengerjakannya. Sehingga kita umatnya tahu ada syariat itu. Sehingga tersampaikan syariat salat sunat tawaf. Sehingga wajib bagi beliau untuk mengerjakannya. Nah, ketika beliau sudah mengerjakannya, sebagai bentuk penjelasan kepada kita, bahwasanya inilah makna dari ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan caranya seperti ini, sifatnya seperti ini, umat sudah jelas, maka setelah itu hukumnya sunnah untuk mengerjakan salat sunat tawaf bagi beliau dan bagi kita. Kenapa? Karena yang dijelaskan ini tentang ibadah yang sunnah. Jadi untuk perbuatan Nabi yang kelima ini perlu diperhatikan ada 2 fase. Ya. Fase pertama adalah fase ketika Allah syariatkan kepada Nabi SAW. Maka dalam fase ini wajib bagi beliau untuk mengerjakannya. Wajib bagi beliau untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Karena kalau tidak dikerjakan tidak tersampaikan kepada umat. Dan wajib bagi beliau untuk mengerjakannya sampai tersampaikan, sampai jelas. Kemudian fase yang kedua ketika sudah jelas, sudah tersampaikan, maka ini fase pengamalan. Dalam fase pengamalannya, hukumnya sunnah untuk mengerjakannya, bukan wajib lagi. Karena ini ibadah yang hukumnya sunnah, itu sholat sunat tawaf. Jadi demikian ya, semoga bisa dipahami. Nah, maka inilah rincian tentang hukum mengikuti perbuatan Nabi. Ada 5 rincian. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan bahwasanya perbuatan Nabi mutlak harus kita ikuti. Demikian juga tidak tepat mengatakan perbuatan Nabi tidak wajib kita ikuti. Ini tidak tepat. Yang tepat adalah merinci perbuatan Nabi yang seperti apa dulu. Kalau itu perbuatan Nabi yang merupakan jibillah, bentuk selera beliau sebagai seorang manusia, maka ini tidak ada hukumnya. Boleh kita ikuti, namun tidak diperintahkan. Artinya kalau kita ingin buat rumah seperti rumah Nabi, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Kalau kita ingin punya kendaraan seperti kendaraan Nabi, boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi tidak diperintahkan. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan karena mengikuti adat setempat. Maka juga kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya. Bahkan yang menunjukkan kita diperintahkan untuk mengikuti adat setempat dalam masalah itu. Misalnya dalam masalah cara berpakaian. Kemudian perbuatan-perbuatan Nabi yang merupakan kekhususan beliau. Ya, seperti menikahi lebih dari 4 wanita, puasa wisal dan yang lainnya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian perbuatan beliau yang merupakan ibadah
yang beliau hanya praktekkan, contohkan dengan perbuatan. Tidak beliau perintahkan dengan lisan. Maka hukum asalnya sunnah. Dan ada perbuatan beliau yang beliau kerjakan dalam rangka menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini rinciannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.